Baik, kita lanjutkan informasi hari ini. Dua wisatawan tergulung ombak di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Meski ditemukan dalam kondisi lemas, namun korban selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan tewas. Berarti kalau gini masih bisa? Bisa. Seorang pria yang berada di pinggiran Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember ini sedang diingatkan petugas yang memakai topi agar segera meninggalkan kawasan pantai. Pasalnya, kawasan ini telah menewaskan 11 anggota Padepokan Tunggal Jati setelah para korban digulung ombak besar Minggu silam. Pemuda asal Jember tersebut diketahui ingin melihat lokasi ritual maut secara dekat dan akan segera meninggalkan lokasi setelah diingatkan petugas. Namun tak berselang lama, petugas menemukan laporan bahwa pria berusia 29 tahun itu tergulung ombak. Meski ditemukan dalam kondisi lemas, nyawa korban dapat diselamatkan. Dia itu ada yang bisikan untuk ke pantai. Habis itu ke pantai, terus ada 3 orang mengajak dia untuk mandi ke laut. Waktu saya tanyakan, saya ketemu itu, saya diajak 3 orang, Mas. Loh, 3 orang mana pulang tadi nggak ada orang sama sekali sampai diajak. Sementara itu, peristiwa serupa juga terjadi di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di kawasan Pantai Malikan. Seorang warga bernama Faizin ditemukan tewas terbujur kaku. Diketahui, pria tersebut tergulung ombak saat tengah memancing di pinggiran pantai. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka, sementara petugas terus mengimbau warga di kawasan pesisir untuk terus meningkatkan kewaspadaan sebab cuaca buruk masih berlangsung di wilayah pesisir selatan Jawa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini niatan untuk berlibur, untuk refreshing, malah terjadi sebaliknya karena musibah yang tidak terduga. Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan untuk wisatawan lain agar lebih berhati-hati dimanapun berada. Nah, Ustaz Arifin, adakah dalam Islam, Ustaz, batasan-batasan saat kita berwisata agar terhindar dari musibah seperti berita tadi, Ustaz? Tentu ada ya. Secara umum berwisata sendiri itu boleh, hukumnya ya boleh, karena banyak sekali ya, saya kira dalam Al-Quran juga ada, kita diperintahkan untuk berjalan, berpindah dari satu tempat, yang salah satu tujuannya adalah untuk merenungkan kemahakuasaan Allah. Tentu seperti di pantai, di sana kan ada bukti kemahakuasaan Allah, di pegunungan dan di berbagai tempat itu ada. Nah, kalau tujuannya itu tentu itu termasuk yang boleh dan bahkan berpahala. Nah, dalam Islam batasan-batasan ketika kita berwisata ataupun bersenang-senang itu tentu salah satunya adalah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Dalam kasus ini umpamanya ketika saya tidak bisa berenang dengan baik, tapi kemudian saya nekat karena diajak teman saya untuk turun ke laut, karena saya merasa gengsi, masa diajak begitu aja saya nggak berani, lalu saya turun. Nah, itu tidak boleh, karena saya sudah tahu diri saya tidak bisa berenang dengan baik, tapi saya memaksakan diri turun ke laut, yang akibatnya boleh jadi saya akan tergulung ombak gitu. Nah, yang tindakan semacam itu karena membahayakan diri sendiri tidak dibenarkan. Nah, begitu juga yang membahayakan orang lain, kita melakukan hal-hal dalam wisata itu kita melakukan penebangan pohon, kemudian dengan begitu saja hasil tebangan kita, karena kita menginginkan buahnya atau apanya, hasil tebangan itu kayunya kita biarkan begitu saja sampai melintang di tengah jalan, lalu orang lain tidak bisa lewat. Nah, itu juga tindakan yang tidak dibenarkan. Berwisatanya sendiri itu boleh gitu, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang seperti tadi membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, itu menjadi tidak bernilai wisata kita, malah dosa, bukan pahala yang kita dapat. Dari sisi lain tadi saya ingin kembali kepada anjuran untuk berwisata atau bersenang-senanglah, itu Nabi pernah bersabda, "Rawwihu an anfusikum sa'atan ba'da sa'ah." Rilekskanlah diri kamu sesaat demi sesaat. Maksudnya kalau ngaji ya jangan ngaji melulu gitu. Kalau pengajian ya jangan pengajian melulu. Ada saat-saat kita boleh bersantai, minum-minum teh, minum kopi dan seterusnya itu. Nah, mengapa? Ada alasannya kata Rasul. Fa innal quluba idza kallat amiyat.
hati kita kalau sudah capek gitu, kalau sudah merasa bosan, itu hati menjadi tertutup. Nah, supaya hati kita tidak bosan, pikiran kita juga tidak bosan, ya diperlukan peralihan-peralihan. Maka dalam agama Islam, konsep berlibur itu adalah tabadulul amal. Libur itu bukan kosong sama sekali ya. Istirahat, libur itu bukan kosong sama sekali tidak melakukan apa-apa, tapi justru beralih dari melakukan suatu perbuatan ke perbuatan yang lain. Dari yang tadinya berat melakukan yang ringan, dari yang tadi menjemukan ke sesuatu yang bersifat menghibur. Nah, itu sudah termasuk berlibur dan menghibur diri. Jadi bukan berlibur itu kemudian kosong sama sekali, tidak bekerja sama sekali. Tidak, saya kira dalam Islam konsep libur itu seperti itu ya. Beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari yang berat ke yang ringan gitu, dari yang tidak menghibur ke yang bersifat menghibur. Itu saya kira batasan-batasan berwisata dalam Islam, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, itu yang paling utama. Tentu yang lain-lain, makanan, minuman, ketika kita melakukan wisata kemudian kita memakan makanan yang haram, minumnya juga minuman yang haram, tentu wisatanya itu menjadi haram pula karena kita melakukan hal yang haram di situ. Begitu saya kira Mbak Utri ya. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiah yang diberikan Ustaz Arifin untuk kami dan juga seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.